Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dika Maulana dengan nomor induk mahasiswa 11012037. Kali ini saya akan membuat video sejarah perkembangan teknologi komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Triokta Sulfa Kimyawan. Sebelum masuk ke materi sejarah perkembangan teknologi komunikasi, pertama saya akan memulai dengan pengertian teknologi. Di zaman modern ini, tentu kita tidak asing dengan istilah teknologi. Banyak dari kita yang mengartikan teknologi secara sempit, yaitu hanya terbatas pada alat atau mesin yang terhubung dengan tenaga listrik. Padahal sejatinya, teknologi adalah berbagai keperluan serta sarana berbentuk aneka macam peralatan atau sistem yang berfungsi untuk memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi manusia. Melalui pengertian ini, kita juga bisa mengartikan bahwa sebuah pensil juga termasuk teknologi. Seiring berjalannya waktu, teknologi terus mengalami perubahan. Perubahan ini tentu didasari dengan kebutuhan manusia yang terus berubah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas perkembangan teknologi dari awal kehidupan manusia sampai hari ini. Sejarah perkembangan teknologi komunikasi yang akan saya bahas terbagi menjadi 5 fase. Fase yang pertama yaitu teknologi zaman prasejarah. Prasejarah adalah masa di mana manusia hidup sebelum mengenal tulisan. Mungkin kita sering mendengar cerita penemuan ini, seperti penemuan-penemuan yang dilakukan oleh manusia pada zaman dahulu. Penemuan yang pertama yaitu penemuan api. Api termasuk penemuan teknologi pertama manusia pada zaman ini, 3,2 juta tahun yang lalu. Pada zaman itu, manusia cenderung memanfaatkan teknologi yang mereka buat untuk kepentingan mereka sendiri. Fase yang kedua yaitu teknologi zaman kuno. Zaman kuno di sini yang dimaksud adalah zaman setelah prasejarah sebelum abad pertengahan. Zaman ini rentan waktunya cukup lama, termasuk zaman nabi-nabi, peradaban kuno, dan lain-lain. Sehingga banyak penemuan-penemuan pertama yang menjadi dasar untuk penemuan selanjutnya, ditentukan pada zaman ini. Peradaban manusia berkembang pesat. Jika pertama tadi teknologi pada zaman prasejarah, di teknologi pada zaman kuno ini sudah banyak kemajuan. Sebagai contoh adalah peradaban Mesir kuno yang kita kenal dengan piramidnya. Bahkan teknik bedah plastik sudah ditemukan dasarnya pada zaman kuno ini. Lalu manusia mulai membuat teknologi untuk keperluan massal, seperti kapal dan bangunan. Pada zaman ini, manusia juga sudah mengenal tulisan, dengan bukti ditemukannya peninggalan sejarah yang terdapat tulisan. Fase yang ketiga yaitu teknologi zaman pertengahan. Menurut beberapa sumber, zaman pertengahan adalah sekitar abad ke-5 Masehi sampai abad ke-15 Masehi. Satu hal yang bisa kita sorot adalah perkembangan teknologi pada masa ini dari sisi seni. Pada masa ini, banyak kesenian-kesenian baru muncul. Pada masa pertengahan ini juga, perkembangan teknologi hampir semua dipelopori orang-orang Eropa melalui ilmu pengetahuan yang mulai berkembang pesat dengan ditemukannya rumus-rumus matematika dan teori-teori fisika. Pada zaman penjajahan ini, teknologi komunikasi juga ikut berkembang. Fase yang keempat yaitu teknologi era revolusi industri. Manusia yang bertambah banyak menandakan permintaan akan kebutuhan hidup semakin banyak pula. Teknologi pada masa revolusi industri ini banyak ditemukan berupa mesin-mesin yang mempunyai kemampuan produksi massal, seperti perkembangan teknologi pada masa ini juga merubah perilaku sosial orang-orang yang ada.
Sebenarnya tidak ada periode waktu tertentu pada era revolusi industri ini. Revolusi industri pertama kali terjadi pada abad ke-17 sampai abad ke-18. Revolusi industri ditandai dengan perubahan besar hampir di setiap sisi kehidupan manusia, yang tentu saja tidak bisa lepas dari teknologi sekarang, yang dinamakan revolusi 4.0. Yang terakhir, fase kelima, yakni perkembangan teknologi abad ke-20 sampai sekarang. Teknologi bukan lagi membantu manusia untuk mencukupi kebutuhannya. Teknologi mulai diciptakan untuk memanjakan manusia, untuk dijadikan simbol sosial. Contohnya mobil. Awal penciptaannya mobil adalah untuk mempercepat manusia menempuh perjalanan jauh. Logikanya, hal yang dibutuhkan untuk membuat sebuah mobil sesuai tujuan utamanya adalah bahan bakar, dan mesin. Tapi sekarang kita lihat mobil bukan hanya alat transportasi, juga sebagai alat pengukur gengsi serta pengukur strata sosial. Semakin bagus mobilnya, semakin terangkat pula derajat sosialnya di masyarakat. Perkembangan teknologi pada abad 20 sampai sekarang juga memudahkan manusia dengan sistem online, seperti belanja online, transportasi online, dan sekolah online. Manusia tetap bisa beraktivitas tanpa koneksi internet, tapi dengan adanya sistem online ini, manusia harus mempunyai koneksi internet. Seakan-akan manusia dimanjakan. Baik, teman-teman sekalian, itulah beberapa pembabakan perkembangan teknologi dari 5 fase. Mulai dari zaman prasejarah, zaman kuno, zaman pertengahan, zaman revolusi industri, dan zaman abad ke-20 sampai sekarang. Perkembangan teknologi akan terus bertambah ke depannya. Tapi, perkembangan teknologi ini juga perlahan mulai menggeser dan menggantikan kehidupan manusia. Selayaknya dua sisi mata uang, perkembangan teknologi mempunyai sisi positif dan sisi negatif pula. Semoga dengan materi sejarah perkembangan teknologi komunikasi yang saya jelaskan barusan dapat membuka pikiran kita serta langkah kita ke depan mengenai perkembangan teknologi yang pesat. Apakah kita akan diam saja tanpa melakukan perubahan sehingga bisa dikalahkan oleh robot atau teknologi semacamnya, atau kita mau merubah, mengimprovisasi diri agar kita tidak kalah dengan cerdasan buatan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.